bisuratihi al-jamaliyah fi rabi'ati Idris alladhi rafa'allahu makanahu wa a'la. Dan Suma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqbatan ilal masjidil aqsa wa roha bihil qudsiyah wa aurija bihi ila samawati far'a adama fil ula wa qad jalalahul waqaru wa ula. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW diisrokan. Isra ini apa? Isra apa? Apa? Isra apa? Apa? Isra ki apa? Isra Kanjeng Nabi ki pripun? Mi'raj nah Isra. Perjalanan malam dari Masjidil Aqsa, yaitu mana? Dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Jadi Masjidil Aqsa itu sama dengan Baitul Maqdis. Nek Masjidil Haram itu ada apa? Baitullah. Tuh. Gunanya untuk apa Kanjeng Nabi Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa? Gunanya apa? Karena antara bumi dan langit itu ada tangga, ada nopo? Ada poros, okay? Ada poros jalan, tangga, pintu-pintu untuk naik ke langit itu ada. Lek nang Mekah enggak ada, adanya di Masjidil Aqsa. Setiap para nabi yang naik ke langit, sinten malaikat nabi sing nang langit saniki sinten? Nabi Isa. Itu lewat Masjidil Aqsa, enggak lewat Masjidil Haram. Terus teman-teman malih. Nabi Idris itu dari Masjidil Aqsa untuk ke langit terus ke surga itu dari Masjidil Aqsa. Makanya ada pintu gerbang langit yaitu di Masjidil Aqsa Palestina, enggak di Masjidil Haram. Makanya enggak Kanjeng Nabi enggak langsung dari Mekah, dari Baitullah, Ka'bah ke langit enggak, tapi diperjalankan dulu ke Masjidil Aqsa. Kemudian wa urija bi ila samawati. Kemudian Kanjeng Nabi setelah Isra ke Masjidil Aqsa kemudian dimi'rajkan ke langit. Langit ada berapa? Ada 7. Kaya sinten? Riwayatnya sinten? Langit pintu iki. Kalian mboten? Riwayatnya sih apa? Riwayatnya kangen band. Dan langit ke-7. Ben kangen. Nah, kemudian Kanjeng Nabi Mi'raj naik. Jadi Mi'raj itu ada jalane, enggak syukur mabur dhuwur enggak, tapi ada undak-undak, ada Mi'rajnya, aja tempat tangga naik ke langit. Sampai langit ke-7, kemudian di langit pertama Kanjeng Nabi melihat Nabi Adam. Nabi Adam, keadaannya Nabi Adam itu gede dhuwur, terus punya wibawa, kereng nggih. Ganten Kanjeng Nabi Adam enggak nate nggih, dimirengke men uteke ra miring, men ilmune ra miring. Mireng. Nabi Adam di langit pertama, terus di langit yang kedua itu bertemu Nabi Isa ibnu Maria. Nabi Isa itu anaknya sinten? Maryam itu sinten? Siapa? Wali atau nabi? Kalau saja nabi itu bisa dijadikan dari seorang perempuan, pasti Siti Asia, istrinya Firaun, kemudian Maryam, ibunya apa? Ibunya
Nabi Isa itu pasti jadi nabi. Sayangnya nabi itu enggak dijadikan dari perempuan. Ya cuma waliyah berarti, nggih. Waliyah. Sampean ya waliyah juga. Wali saya. Wah? Waria. Terus waro afisani ati sabe na Maryamal batulal barrotan naqiyah wabna kholatihi Yahya alladhi utiyal hukma fi hali sobah. Pada tangit yang kedua Kanjeng Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa ibnu Maryam, yang mana apa itu Siti Maryam adalah Al-Batul. Batul apa? Batul itu apa? Batul itu apa? Batul. Al-Batul. Kemudian ada lagi Fatimatu Zahra juga Al-Batul. Batul apa? Batul itu selalu dijaga apa? Perawanannya, okay. Selalu dijaga, walaupun melahirkan tetap apa? Rapat, wangi. Itu Al-Batul itu seperti itu. Terus selain Isa juga didampingi Yahya, yaitu apa? Anaknya paman, berarti saudara. Yahya dan Isa itu saudara. Apa itu? Tunggal darah atau sapmesanan lah niku. Itu Yahya bersama Isa. Yang mana Yahya itu diberi hikmah, diberi ilmu nafi' pada waktu kecil. Ilmu nafi' itu ya ilmu bermanfaat, nggih. Hikmah itu ilmu nafi'. Ada ilmu yang enggak bermanfaat, bukan nafi' namanya, bukan hikmah. Orang yang dikasih hikmah pasti dia itu diberi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau sampean punya ilmu ekonomi, kok sampean berbisnis kemudian sugih terus dibagi-bagikan hartanya, sisanya badi. Terus sampean punya ilmu otomotif, sampean buka bengkel, dandani motor, kemudian wis cukup sedina nggo mangan tok, terus sampean kok liyane sak punjule digratisne, itu namanya ilmu nafi'. Jadi sampean cukup makan dengan apa yang hasil yang sampean butuhkan. Selebihnya enggak ada harta yang numpuk. Karena apa? Karena sebenarnya harta yang kau tumpuk dan harta yang kau genggam itu sebenarnya bukan harta, itu adalah hak orang lain. Tetapi harta yang telah engkau gunakan dan harta yang engkau berikan itu adalah hartamu yang sejati. Kemudian sampean menggunakan harta sampean, nggo tuku tasbih, nggo tuku sarung, kemudian nggo salat. Nah, itu hartanya sampean dhewe. Sampean punya harta 10.000, terus enek apa? Pengemis, nggih. Sampean paene, nah itu hartanya sampean dhewe iki, kudu adane Pak apa mbok niku mau. Tapi lek hartane sampean kok tumpuk-tumpuk, wis mobil 7, terus istri 3, terus omah, minimal. Tambah 5. Niku ilmu nafi' seperti itu. Waro afisali sate Yusuf abi suratil jamaliyah fi rabi'ati Idris alladzi rafa'allahu makanahu wa a'la. Dan kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW naik lagi ke langit yang ketiga bertemu Nabi Yusuf. Yang mana Nabi Yusuf itu suratihil jamaliyah. Apa? Ketampanannya itu tak terkira. Nate loh. Tergoda seorang istrinya patihnya Fir'aun itu tergoda oleh sinten? Oleh si Yusuf. Ya namanya siapa? Zulaikha. Zulaikha tergoda oleh ketampanan Nabi Yusuf. Sehingga karena tergoda pas Nabi Yusuf wiritan di kamar. Terus Zulaikha masuk ingin kikuk ngejak.
Tapi sebenarnya Zulaikha itu cantik sebenarnya. Yusuf pun normal, gitu. Tapi laula an ro'a burhanani, burhana robbi. Cuma aku itu enggak entuk pitulung Gusti Allah. Aku aslinya gelem Nabi Yusuf seperti itu. Gara iya Zulaikha cantik. Jadi kita itu tidak maksiat itu karena pitulungi Gusti Allah. Ora kok aku wis aman dari maksiat. Enggak, tapi laula an ro'a burhana robbi. Itu Nabi Yusuf seperti itu. Ya Allah, alhamdulillah aku dipitulungi Gusti Allah. Kekuatan Gusti Allah aku iso enggak tergoda oleh Zulaikha. Terus Zulaikha rekorek apa itu? Rekorek kok. Nggih. Mitnah Nabi Yusuf ben apa? Bahwasanya sing seneng ki Nabi Yusuf ngoten nggih. Ingin memperkasa Zulaikha. Zulaikha ngakune ngoten. Tapi ada saksi untuk kebenaran itu, yaitu ada anak kecil yang ya pokoknya anak kecil di lingkungan istana itu bersaksi. Ketika baju Yusuf itu nanti sobeknya di belakang, itu yang salah Zulaikha. Tapi nanti ya kalau bajunya Yusuf itu yang sobek dari depan, itu yang salah Yusuf. Sampai berpikir enggak? Ingkana kami suhu kuda min duburi ngono kae nggih. Itu paham enggak? Ngopo kok lek suwek mburine kok sing salah Zulaikha, lek suwek ngarep kok sing salah Yusuf. Sampeyan pripun? Logikane pripun? Lek buri tarik karo sing lek sing ngarep, suwek dhewe iki lho. Saking. Tapi ternyata sing sobek adalah belakang. Berarti sing salah sinten? Zulaikha. Akan tetapi karena Zulaikha itu adalah permaisuri sehingga apa itu? Isu yang nanti akan menjatuhkan harga diri Zulaikha itu malah dibalikkan, faktanya dibalik, memutarbalikkan fakta sehingga Yusuf itu sebenarnya ngerti sing bener itu dah Yusuf, tapi etok-etoke Yusuf panggah hukum sing salah karena menjaga reputasi sang permaisuri sehingga Yusuf di penjara. Tapi jenenge walaupun Yusuf itu difitnah seperti itu terus kemudian di penjara, tapi isu itu kebenaran itu karena ada saksi anak kecil tadi kesebar mana-mana sehingga orang-orang apalagi ibu-ibu tante-tante padha berkerumun ngrasani Zulaikha. Kalau Zulaikha itu pengen nganu karo anake nggih, karo pemudane. Ternyata dendam, permaisuri dendam. Awakmu ora ngerti sapa Yusuf ya. Wong aku sing rada jual mahal ngene kepincut, kono ayu kowe kepincut, nggih to. Apa meneh gur awakmu sing tukang etrek karo tukang. Terus diceluk, diundang wedok-wedok iki mau sing ngrasani krana Zulaikha diundang. Wis, lek awakmu enggak percaya dengan ketamaran Yusuf, awakmu mencaci aku dengan sebegitu. Sekarang kamu saya undang untuk makan-makan. Di sana ada banyak makanan, di sana ada banyak buah-buahan. Terus kabeh diundang nggih, tante-tante diundang, mama muda, Mahmud diundang, nggih makan-makan. Setelah makan-makan terus ada cuci mulut dengan apa? Dengan buah, dikai pisau satu-satu. Nabi Yusuf terus diperlihatkan. Ternyata dengan ketampanan Nabi Yusuf tersebut, orang ibu-ibu sing diundang tadi itu mengupas buah sampai enggak terasa, sampai tangannya ikut terpotong. Itu saking apa? Saking terbuai dengan sesuatu yang menyebabkan dia cinta, yang menyebabkan dia sayang. Makanya ketika seperti itu, sinten
Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali nih kok ketika sholat itu ditusuk nggak kroso, nggak kroso. Kroso-krosone dia selesai sholat karena bertemu dengan sesuatu yang dicintai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi ke langit yang keempat bertemu Nabi Idris. Nabi Idris sudah mati atau belum? Nabi Yusuf tadi sudah mati belum di langit yang ketiga? Sudah. Nabi Adam sudah mati belum? Sudah. Tapi Nabi Idris sudah mati belum? Belum. Nabi Idris itu belum mati karena apa? Ceritanya panjang. Yang mana Nabi Idris itu rofa'a Allahu makanahu. Jadi Nabi Idris itu diangkat derajatnya yaitu ke surga. Jadi ada di Al-Quran diceritakan bahwasanya Nabi Idris itu diangkat ke surga, yaitu ditinggikan derajatnya ke surga. Terus wafil khamisati Harunal muhabbaba fil ummatil israiliyah afisati Musa alladzi kalamahullahu wa najah. Terus di langit yang kelima Nabi Muhammad SAW pada waktu Mi'raj bertemu dengan Harun. Nabi Harun itu nabi yang sangat disayangi, yang sangat dicintai oleh sinten? Umatnya. Nabi Harun itu balonnya sinten? Balon sinten? Apa? Ada kepupuran nih. Balonnya sinten? Balonnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Harun itu sakurun, satu masa pernah bertemu. Nabi Harun itu sangat disayangi, sangat dicintai oleh umatnya. Maka sebenarnya yang diutus di umat tersebut itu Nabi Musa. Akan tetapi Nabi Musa itu sangat orangnya keras, tutur katanya nggak jelas. Nyun sewu lho. Mboten patek jelas. Kanten apa Nabi Musa? Kanten cedal. Cedal. Ngopo kok cedal? Pada waktu Firaun itu dijabut jenggote nggih. Pas ijik ngomong sinten? Musa dijabut jenggote. Waduh, kurang ajar iki anak. Ditimang-timang malah jebut jenggot yang panjang. Nah, terus iki mesti bocah iki somben sing arep Sing arep jatuhne kerajaanku, keratonku iki. Itu bilangnya Firaun. Terus sinten bojone Nabi Firaun? Bojone Firaun Asia terus jangan Kakanda. Kalau Kakanda enggak percaya, mari kita buktikan apakah dia itu anak yang biasa ataupun anak yang luar biasa. Terus tenang. Nabi Musa diberi dua pilihan, yaitu satu nampan roti dan satu nampan mowo, batu bara. Ini nanti kalau anak ini memilih memilih bara api ini itu pasti anak ini wis beneh gitu. Wis beneh berarti ini anak ini beneh berarti bukan anak biasa. Tetapi kalau nanti anak ini milih roti, lek anak ini milih mowo nggih, bara, berarti anak ini enggak urung bener, berarti anak biasa. Lek milih roti berarti pinter anak iki, ngoten gitu. Makanya bejenggot ya enggak apa iki? Ya biasa karena bocah cilik urung ngerti iki jenggot apa iki jajan enggak ngerti. Terus ditenang, dikai mowo sama roti aja. Bocah cilik. Bocah cilik wis beneh milih ndi? Roti. Lek urung beneh. Nah, karena Musa kecil itu dianggap nanti agar dianggap belum beneh, nggih. Sehingga lek beneh kok mesti engko digua karo si Firaun karena luar biasa. Terus dijadikan oleh Allah biasa-biasa saja seperti anak yang umumnya. Makanya terus milih piye lho Kang Mas Firaun delokno.
Iki roh bener mergane apa? Mawa dipangan, makanya terus beda. Iku. Makanya ketika Firaun itu Musa itu diutus kepada umatnya, Musa ki golek bolo, nggih, mengajukan Harun, nggih, ponakannya untuk menyertai Musa di dalam berdakwah. Kemudian Harun itu tutur katanya lembut, terus ucapannya fasih ketika berkata, terus gak marah. Musa kan marah gitu. Wong cethuk kancane sik gelut karo wong Bani karo Kipti nggih. Kipti karo Bani Israil gelut. Nggih. Terus krana sitoke bolone nggih, diwangi langsung ditabok mati. Iku keras. Makane golek bolo Harun. Yang mana Harun itu keras. Oh. Dicintai oleh umatnya karena tutur bahasanya. Terus di langit yang keenam bertemu Nabi Musa, berarti saudaranya Harun. Wa fi sabiati Ibrahim alladzi jaa rabbahu bi salamatil qabi wa tawiyah wa hawadhahu min nari namruda wa afa. Terus di langit yang ketujuh, sing keenam bertemu sinten? Musa. Kelima bertemu Harun. Yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim itu alladzi jaa rabbahu bi salamatil qalbi. Nabi Ibrahim itu ketika ketika meninggal nih, menghadap Allah itu dengan salam, hatinya selamat, hatinya bersih. Niku diselamatkan. Ilaman atallahu biqolbin salim. Itu Nabi Ibrahim, yaitu orang-orang itu semuanya akan celaka kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan biqolbin salim, yaitu dengan hati yang selamat, hati yang bersih, yaitu Nabi Ibrahim. Niku. Saking Nabi Ibrahim resik ikhlas Nabi Ibrahim pengen duwe bondo, pengen duwe kekayaan yang dapat menghidupi semua makhluk di dunia niki. Niku saking dhek niku loman ikhlas. Sehingga Nabi Ibrahim ketika mau sarapan, ketika mau makan, itu pasti cari tetangga dulu untuk diajak makan. Terus Nabi Ibrahim juga dijaga dari api yang akan membakarnya, yaitu apinya siapa? Apinya sinten? Api yang disulut sinten? Yang menyulut apinya sinten? Ketika Nabi itu membakar Nabi Ibrahim, Raja sinten? Raja Namrud niku. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim ditanya apa itu? Karena bapaknya Ibrahim juga nggih, itu atau ada yang riwayat pamannya sebenarnya nggih. Pamannya Nabi Ibrahim itu yang mengurus Nabi Ibrahim sehingga dianggap bapak itu tukang pahat berhala nggih, sebagai pengikut Raja Namrud niku. Sehingga Nabi Ibrahim itu juga pernah adol ngewangi bapaknya jual berhala. Nabi Ibrahim ketika ada berhala nggih yang disembah-sembah, Nabi Ibrahim pas sepi semuanya berhala-berhala kecil-kecil dihancurkan, sehingga yang gede, yang besar sendiri itu dikalungi kampak. Terus semuanya lapor, semuanya tahu. Siapa ini yang memperlakukan seperti ini? Terus yuqalu fata ini kok aneh. Yuqalu Ibrahim, yaitu ya anak sing ngomongnya adalah Ibrahim iki sing nglakoni. Terus Nabi Ibrahim diceluk. Setelah diceluk, "Hei Nabi Ibrahim, awakmu lho. Sapa iki sing nglakoni jerene kok awakmu?" Terus Nabi Ibrahim enggak menjawab apa-apa. Ditakoni sapa sing nglakoni iki. Nabi Ibrahim gon duding. Asline duding, aku lho sing nglakoni. Tapi ke arah napa?
ke arah berhala. Ini Nabi Ibrahim nggak bohong. Ini adalah namanya mantek namanya, gitu. Mantek yaitu pengakuan yang jujur tetapi untuk pengalihan. Hei Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kecil ini? Nabi Ibrahim duding ini. Tapi ini ke arah berhala yang segede. Terus kabeh do nengok dudingane Nabi Ibrahim. Wis sire Nabi Ibrahim iki aku lho. Tapi gak ngomong. Terus kabeh do nengok nggih, semuanya prajurit-prajurit kerajaan nengok pada petunjuk jari telunjuknya Nabi Ibrahim ke arah berhala yang besar. Terus ngomong si pihak kerajaan, nggak mungkin yang namanya berhala walaupun gede pun seberapa itu nggak mungkin bisa menghancurkan berhala-berhala kecil. Terus Nabi Ibrahim mengembalikan pernyataan kerajaan. Kalau sebesar berhala terbesar saja nggak bisa apa-apa, menghancurkan pun nggak bisa apa-apa. Apa ini? Ngopo kok disembah? Ora iso apa-apa kok disembah. Nggak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa memberi mudarat bahaya. Kenapa disembah? Sehingga kelejingan Nabi Ibrahim dibakar. Tapi karena dibakar ya nggak empan, ya naru purni bardau wasalama ala Ibrahim apa li Ibrahim kayak. Wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wasalaman dan menyelamatkan ala Ibrahim. Terus wa ila sidratil muntaha ila samia syarifal aqlami bil umuril maqdiyah summa rafa'a ila maqamil mukafahatil ladzi qarrabahu Allahu fihi wa adna. Setelah ke langit 7 terlampaui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan ke sidratil muntaha. Sidrah itu adalah naungan. Sidrah adalah naungan. Muntaha itu adalah ujung. Naungan yang terujung dari dunia kita, dari dunia kehidupan kita. Itu sidratil muntaha. Sidra itu apa? Naungan. Muntaha itu adalah yang terjauh, yang ujung. Jadi langit itu belum muntaha, belum ujung. Langit ke-7 pun belum ujung. Di ujungnya langit ada lagi ngaras. Di atas ngaras lagi baru ada muntaha atau bisa dikatakan mustawa, yaitu tempat naungan Allah. Apa Allah di situ? Enggak di situ. Tapi yang namanya kita, yang mana manusia, yang namanya agama itu pasti ada simbol-simbol, ada simbol-simbol makhluk lah, agar makhluk itu bisa menggapai dengan logikanya. Ibaratnya wong lek arep nemoni Gusti Allah, nggih, apa terus arep nang jeding ketemu Gusti Allah? Enggak. Tapi nang masjid. Nah, seperti itulah untuk menemui yang maha suci, ya harus suci dari keadaan dunia karena dunia itu artinya dunia itu artinya hina atau asor. Makanya sejauh mungkin Nabi Muhammad ketika akan menghadap al-jamal yang maha indah dan al-qudus yang maha suci, niku maka harus dijauhkan dari ujung ngono, pokoknya sekono mustawa. Disitulah naungan Allah, walaupun Allah itu tidak di situ. Allah di situ enggak. Allah di mana? Di mana. Allah di mana-mana. Ketika Gusti Allah itu ingin membuka hijabnya kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa di Jabal Sur, itu terserah Allah. Di sana Gusti Allah bisa bertemu, Nabi Musa bisa berhadapan dengan Allah. Jadi terserah, cuma saja pun. Ini nopo? Ya Allah. Awas gak kayak jajan ini.
Nggih niku. Itu namanya Sidratul Muntaha atau apa mau Sidratul Muntaha? Naungan yang terujung lah, yang terjauh dari adunya, dari tempat yang hina, yang asor. Ila ansami arosori fal aklami bil umuril magdiyah, sehingga Nabi Muhammad SAW sampai mendengarkan goresan-goresan pena yang menulis takdir dari mulai zaman azali sampai nanti kelak di surga. Sampai tidak ada batasnya. Itu dicatat oleh goresan pena. Itu terdengar oleh Nabi Muhammad SAW, goresan takdir, goresan pena. Itu. Kemudian setelah sampai di sana Sidratul Muntaha mendengarkan goresan-goresan takdir oleh pena, oleh al-qalam, kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke makam mukafaah, kebuka, yaitu terbukanya hijab kepada Allah, menghadap Allah, sehingga Nabi itu dekat dengan Allah. Wa amatalahu haja wa amatalahu hajabal anwari jalaliyah wa arahu bi'ainai rasihi min hadrati rabbubiyati ma'arah. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW itu dekat dengan Allah, kemudian dibukalah hijab. Hijab itu berupa nur-nur, berupa nur-nur. Itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, hijab yang agung, agar Nabi Muhammad SAW itu benar-benar menghadap tawajuh kepada Allah dengan mata kepala, niku. Mengetahui hadratir rububiyah, yaitu mengetahui naungan ketuhanan di sana. Jadi Gusti Allah itu tidak di sana, tapi ketika Nabi di sana, Allah membuka hijabnya sehingga terlihat. Umpama nyun sewu, umpama Gusti Allah tidak menghendaki pembukaan hijab dan ingin bertemu Nabi Muhammad tidak di mustawa, ya bisa saja, bisa saja. Hijab itu ya penghalang, penghalang. Kayak dhewe, sebenarnya yang awake dhewe itu ketika mendung itu srengenge hilang enggak? Kalau kita dalam keadaan berawan, mendung, petang, itu matahari ada enggak? Ada enggak? Ada, tetap ada. Yang menjadikan kita itu enggak ngerti matahari itu ada, itu yaitu mendung. Walaupun seperti itu, sehingga raya awake dhewe enggak iso marifat Gusti Allah. Iku kok Gusti Allah sing nutupi enggak, tapi awake dhewe ketutupan sesuatu, atau dhewe merem, ora gelem, enggak gelem belajar, enggak gelem ingin bertemu dengan Allah. Wa basatolahu bisatul adlali fil majali dzatiyah wa faradha wa furida alaihi wa ala ummatihi khamsina shalah. Setelah bertemu dengan Allah, ngeten nggih. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu sowan ke hadirat Allah, itu mengucapkan sesuatu, mengucapkan lafaz-lafaz pada tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, itu salame Nabi Muhammad ketika menghadap Allah. Assalamualaikum. Terus at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu kalame sinten? Kalame Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menghadap Allah. Si salam berarti sing berbicara dulu antara Allah dengan Nabi sinten? Nabi Muhammad. Yaitu pripun? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyat, kehormatan, mubarakah yang selalu membaik, kehormatan yang selalu membaik dan membaik. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, dan rahmat kasih sayang yang indah
Terus no, berkata salatu thayyibah itu lillah, itu hanya untuk Allah. Terus jawabnya Gusti Allah setelah dipuji oleh Nabi Muhammad, assalamu alaika. Wahai Nabi Muhammad, assalamu keselamatan alaika atasmu. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu, hai nabiku. Wa ala ibadillah sholihin, dan orang-orang. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawabnya Allah kepada Nabi. Terus apa sampai sakmono enggak? Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Enggak terima kanjeng Nabi ketika rahmat Allah itu hanya diberikan kepada nabinya, kepada beliau. Tapi jawabnya Nabi, ampun ngoten Gusti Allah, kula enggak terima oleh yang mendapat rahmat hanya saya. Maka assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Orang-orang yang soleh, yang punya ilmu, belajar, terus mengamalkan. Itu namanya soleh, itu namanya punya ilmu, terus diamalkan. Terus ya. Terus setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyhadu an la ilaha illallah sampai entek. Nah, setelah itu Gusti Allah memberikan apa? Tugas bagi Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu sholat 5 waktu. Yang mana sebelum ada sholat 5 waktu, sholatnya kapan? Sholat enggak Nabi Muhammad? Sholat yaitu di malam hari, karena berat terus diganti sore dan pagi. Setelah itu, setelah mendapatkan wahyu sholat 5 waktu ini, itu dihapus lagi. Summa anhala sahabal fadli farudat ila khamsin amaliyah walaha wajrul khamsina kama sya'ahu fil azali wa qadha. Lah, kanjeng Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah diberi kewajiban sholat, yaitu 50 kali untuk sholat niku. Tetapi karena ada ceritanya ini, bertemu dengan Nabi sinten? Nabi siapa? Nabi Musa, ngantek bolak-balik akhirnya sampai 5 kali, sampai hanya 5 kali saja nggih niku. Tetapi 5 kali tersebut, sholat 5 waktu tersebut itu pahalanya berapa? 50, tetap 50. Jadi setiap kebaikan satu, yaitu pahalanya 10 kali lipat. Sampai kapan? Sampai berapa? Ya sampai nggak ada batasnya. Ada yang 10 minimal itu. Nggak mungkin Gusti Allah itu sampai sedekah 5.000 terus sumben diganti dengan 10.000, nggak mungkin. 5.000 pasti 50.000. Nggak mungkin 10.000, karena manja'a bil khairati falahu asru amsa liha. Barang siapa yang buat baik satu saja, maka akan dibalas yaitu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai bigoiri hisab. Sampai nggak ada batasnya. Sopo sing duwe amal terus dibales nggak enak enteke. Sinten? Siapa? Wong sabar. Wong sabar ki ngamal sitok, sabar tok. Ki balesane enggak ada habis-habisnya bi ghairi hisab. Terus usuma ada ilama kata filatihi wa sadaqahu siddiqu bimasra. Nah, niku berarti setelah pulang nggih, setelah diberi tanggung jawab 5 waktu Nabi Muhammad kepada dengan umatnya, itu kemudian kembali ke Mekah di malam itu juga. Kemudian banyak yang enggak percaya, tetapi As-Siddiq yaitu sinten? Abu Bakar itu mempercayainya. Wa kullu dzaqilin wa rawiyah wa kadzabathu quraisy wartadda man adallahu syaitanu wa akhwa. Nah, tapi walaupun ada yang percaya, banyak masyarakat kafir Quraisy itu enggak percaya dengan kejadiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena enggak mungkin nggih. Perjalanan saja mungkin dari Mekah aja, atau dari Mekah ke Madinah, atau dari kemana itu saja beberapa hari gitu. Beberapa hari kok nanti Isra ke langit 7 terus ngaku bertemu dengan Tuhannya satu malam saja, enggak mungkin nggih.
Sehingga orang-orang yang tidak percaya itu adalah orang yang menolak Kanjeng Nabi Isra Mi'raj karena sudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan syaitan. Pun apa? Tanya. Pun. Jadi menjing lek ngaji tauhid berarti pelajarannya nganu nggih. Sing kitab anyar niku nggih. Paham? Nggih. Di bawah kitab nggih. Mun gadah to? Nipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.